Saya kasih contoh kepada ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang di Gaza, Palestina. Pernah nggak mereka mengajukan proposal kepada kita? Pernah nggak mereka menyampaikan keluh kesahnya kepada kita? Padahal sesungguhnya mereka dalam kondisi amat sangat membutuhkan sekali. Hamba-hamba yang bertakwa itu dia mempunyai detektor yang sangat-sangat sensitif banget. Dia akan mencari tahu mana hamba Allah Subhanahu wa taala yang kondisinya dalam amat sangat membutuhkan. Kita tahu bahwasanya takwa adalah goal atau tujuan daripada disyariatkannya siam Ramadan. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Mengapa penting sekali takwa ini? Karena memang takwa itulah sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu, dan kalian berbekalah. Kenapa kita berbekal? Karena kita akan kembali. Dunia ini hanya persinggahan sementara. Akhirat adalah kehidupan yang abadi. Semua kita pasti akan mencapai titik kematian. Dan titik kematian itu tidak harus menunggu usia lanjut. Tidak harus melalui proses sakit dengan selang-selang di ruang ICU. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala syariatkan siam Ramadan ini agar kita bisa menjadi hamba yang bertakwa. Artinya hamba yang ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dengan membawa bekal yang terbaik. Mudiknya itu dengan membawa perbekalan yang betul-betul dibutuhkan di kampung halaman. Nah, kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, tanda-tanda orang yang bertakwa di dalam ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW itu amat sangat banyak sekali. Maka pada kesempatan ini kita akan melihat tanda-tanda orang yang bertakwa itu dari sisi dimensi sosialnya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat 3. Surat apa itu, Dek? Adik-adik, surat 3 itu surat apa? Surat Al-Imran ayat 133, 134, 135. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan wasari'u. Sari'u itu adalah fi'il amri, kata kerja. Asal katanya saro'a yusari'u. Sari'. Wasari'u artinya kalian. Siapa kalian di sini? Yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Dan kalian wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegera ke mana? Bersegera menuju ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin, dan surga arduhas samawati wal ard. Hamparannya itu setara dengan langit yang 7 lapis. Wal ard, dan bumi. Uiddat, disiapkan atau telah disiapkan lil muttaqin, untuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Jadi Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi wasari'u. Itu artinya nggak usah mikir lagi, nggak usah terlalu banyak pertimbangan. Kenapa? Karena surga itu hamparannya amat sangat luas sekali. Dan ini hanya khusus disediakan, dipersiapkan untuk hamba-hamba yang bertakwa. Nah,
Ini tanda yang pertama ini. Tanda yang pertama itu, tanda yang bertakwa yang pertama itu adalah bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Siapa hamba-hamba yang bertakwa itu? Yaitu yang senantiasa berinfak. Fis-sarra dalam keadaan lapang, wad-dharra dan dalam keadaan sempit. Ini dimensi yang pertama, ya. Atau tanda yang selanjutnya, yaitu senantiasa berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan. Kenapa? Karena hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa itu paham dan mengerti wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Pada aset yang dimilikinya, apakah itu berupa uang tunai, deposito, properti, kebun, hak kekayaan intelektual, lisensi ini, lisensi itu, dan seterusnya dan seterusnya. Dia pahami, dia yakini di dalam itu semua ada hak. Enggak seluruhnya milik dia. Ada hak as-sa'il wal mahrum. Apa beda as-sa'il dan mahrum? Sa'il itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang butuh, kondisinya dalam keadaan butuh, terus dia tunjukkan kalau dia dalam keadaan butuh. Tandanya apa? Dia minta-minta. Karena sa'il itu asal katanya sa'ala yas'alu, minta. Kalau al-mahrum, dia butuh, tetapi dia menjaga citra dirinya, dia menjaga izzahnya. Kalau orang yang meminta, mungkin kita yang memiliki harta, ataupun apakah harta kita berkecukupan atau tidak, ya. Apakah kita dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit, mudah kita tinggal keluarkan. Yang banyak luput dari kita itu adalah al-mahrum. Al-mahrum, dia amat sangat butuh sekali, tetapi kalau kita lihat tampilan sehari-harinya, dia seperti orang yang tidak, bahkan tampilannya itu mungkin lebih mentereng daripada tampilan kita. Padahal sesungguhnya dia dalam kondisi amat sangat membutuhkan sekali. Nah, di sini hamba-hamba yang bertakwa itu akan mencari tahu. Dia akan mencari tahu. Saya kasih contoh kepada ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang di Gaza, Palestina. Pernah nggak mereka mengajukan proposal kepada kita? Pernah nggak mereka menyampaikan keluh kesahnya kepada kita? Padahal sesungguhnya mereka dalam kondisi amat sangat membutuhkan sekali. Hamba-hamba yang bertakwa itu, dia mempunyai detektor yang sangat-sangat sensitif banget. Dia akan mencari tahu mana hamba Allah Subhanahu wa taala yang kondisinya dalam amat sangat membutuhkan. Apakah hamba Allah atau yang membutuhkan itu sifatnya personal, perseorangan, atau lembaga, atau kegiatan, dan seterusnya dan seterusnya. Jangan sampai seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Munafiqun, surat 63 ayat 10. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Dan kalian infakkanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, sebahagian dari apa yang telah kami rezekikan kalian sebelum mendatangi salah seorang dari kalian kematian.
Karena yang namanya kematian itu datangnya tiba-tiba, misterium tremendum. Dia tidak ada pintunya, kematian itu. Tidak ada alarmnya. Fayaqul, maka yang didatangi oleh kematian ini tiba-tiba mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi, wahai Rabbul, laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya engkau tunda ajalku ini sesaat, fasaddaq, baru ingat dengan sedekah, baru ingat dengan infak, baru tahu bahwasanya infak, sedekah, wakaf itu sesungguhnya bukan untuk orang yang dia berikan infak, bukan untuk orang yang dia berikan sedekah, bukan untuk orang yang dia berikan wakafnya, tetapi itu semua adalah kembali untuk dirinya sendiri. Nah sekali Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fadilah sedekah, fadilah infak, fadilah sedekah, wakaf dan seterusnya. Ada yang sudah terjadwal operasinya, terus berjalan dia di pasar, jumpa dia dengan seorang ibu. Ibu ini ya mengumpulkan daging-daging yang geleme-geleme itu. Kemudian bapak ini tanya, itu apa Bu daging itu? Anak saya sudah 6 bulan tidak menikmati daging. Itu cukup. Anak ibu ada berapa? Ada 6 orang. Akhirnya oleh bapak tadi dipesankan daging kepada tukang daging, tolong kasih daging yang pasnya dan kasih kepada ibu ini selama 2 tahun. Ini saya bayar di depan. Oh, senangnya luar biasa itu. Kira-kira bapak yang memberikan sedekah, yang mentraktir daging tadi, lebih senang atau tidak? Tentu lebih senang. Jika dia pulang, sehingga cerita dia pulang, sampai di rumah disambut oleh anaknya. Anaknya menyampaikan, ayah, kok penampilan ayah hari ini agak berbeda, kenapa? Kok lebih ceria? Oh ya, ini kita cek ke dokter ya, untuk jadwal operasi ayah memastikan. Berangkat ke dokter. Setelah diperiksa oleh dokter kaget. Apa yang bapak konsumsi? Obat apa? Enggak ada. Emang kenapa? Bapak tak perlu lagi operasi. Kenapa? Karena yang akan dioperasi itu sudah nggak ada lagi. Banyak sekali Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal kaziminal ghaiz. Tanda yang selanjutnya itu adalah wal kaziminal ghaiz. Wal kaziminal ghaiz, al-dhamma itu artinya menutup, menahan. Al-ghaiz itu amarah emosional. Jadi orang yang bertakwa itu dia bisa menata dan mengelola, dia tidak reaktif. Dia tidak reaktif. Mengapa dia tidak reaktif? Karena dia tahu bahwasanya sikap reaktif itu justru kontraproduktif terhadap hubungan sosial dia dengan lingkungannya. Apabila dia seorang pemimpin, itu akan mempengaruhi manajerial. Ya. Apabila dia sebagai kepala rumah tangga, itu akan mempengaruhi kehidupan di dalam rumah tangganya itu tadi. Apabila dia seorang guru, maka itu akan mempengaruhi sikap muridnya terhadap dirinya itu tadi. Wal kadziminal ghaiz ini bisa dikatakan dia tidak reaktif, bisa juga dikatakan dia itu sabar. Dia sabar. Dia bisa menahan dirinya bahwasanya ini adalah sebuah proses. Sebuah proses yang mana siapa saja bisa menghadapi itu. Ketika itu Rasulullah SAW sudah mengatur perang Uhud. Ini posisinya di sini, ini posisinya di sini, ini posisinya di sini, ini posisinya di sini. Nah, jangan ada yang merubah posisi sampai ada instruksi selanjutnya. Terjadi perang. Nah, pasukan panah, pemanah yang ada di atas bukit Uhud itu melihat orang-orang kafir, kafir musyrik Quraisy itu sudah mulai kalah, mundur. Nah,
Ketika mereka mundur, ini turun untuk mengambil ghanimah, harta rampasan perang yang ditinggalkan. Ketika mereka turun, salah seorang dari musyrik Quraisy ya, yang mundur itu tadi noleh ke belakang. Jadi pasukan Islam sedang hanyut, ya, mengumpulkan harta rampasan perang. Hanya terjadi serangan balik. Yang kemenangan sudah di depan mata, tiba-tiba berubah. Rasulullah SAW ingin terbuka juga. Nah, ada firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena perkara tidak patuhnya sebahagian dari pasukan, lantas engkau fazzan balidal qalbi, bersekeras hati. Ya. Kalau orang bijak mengatakan, in anta lam tashrab miraran alal qadha zamita wa ayunnas tasfu masyaribu. Kita kalau minum, terus kita ingin betul-betul yang kita minum itu bebas dari kuman 100%, maka kita akan kehausan. Kita akan kehausan. Air minum mana yang betul-betul bersih dari kuman 100%. Artinya orang yang bertakwa itu memahami, ya, dia saat ini berada di muka bumi. Interaksinya itu adalah dengan manusia-manusia. Dikatakan manusia linisiani. Lima tasumiyal insanu insana linisiani. Manusia itu diciptakan mina ajal. Ajal itu suka karakter ketergesa-gesaan. Makanya dia kaziminal ghaiz. Kemudian tanda selanjutnya adalah wal afina 'anil nas. Senantiasa memberi maaf. Senantiasa memberi maaf. Artinya belapang hati. Ya, belapang hati. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kemudian orang-orang yang bertakwa itu, kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat selanjutnya, bukanlah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki kesalahan. Kenapa? Karena orang yang bertakwa itu juga min jinsil basyar. Dia juga manusia, tidak seperti malaikat. Dia makan, dia minum, dia berjalan, dia berinteraksi, dan dia juga melakukan kesalahan. Tetapi apabila dia melakukan kesalahan, kekejian, kezaliman, zakarullah, dia segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, tanda orang yang bertakwa, dia melazimkan istighfar. Dia senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, di waktu malam. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduka, wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah kecuali Engkau. Engkau telah ciptakan aku adalah hamba, aku dalam ikatan, dan aku ada dalam janji sejauh kemampuan yang aku miliki. Aku senantiasa memohon kepada Engkau dari dampak-dampak buruk yang telah aku lakukan. Kalau dia seorang pemimpin, termasuk juga yang aku putuskan, yang aku rumuskan, yang aku tetapkan, yang aku tanda tangani. Karena kita tidak tahu pada Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi keputusan kita hari ini itu relevannya, cocoknya hanya untuk saat ini. Kadang-kadang kita tidak tahu. Makanya hamba Allah yang bertakwa itu senantiasa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dampak buruk akibat yang dia tetapkan, yang dia lakukan, yang dia putuskan, yang dia tanda tangan. Ada tawakal di sana. Maka Luqmanul Hakim, ya, itu menyampaikan kepada anaknya,
agar senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini itu seperti lautan. Kalau ada yang tenggelam dalam lautan itu, maka celaka. Maka supaya bisa selamat, ya, agar tidak tenggelam dalam lautan dunia tersebut, maka kapal yang bisa kita gunakan untuk berlayar itu namanya takwa. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peluang siam Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, hambanya yang beriman, bisa secara optimal, bisa secara maksimal kita manfaatkan, sehingga tujuan daripada siam Ramadan itu yaitu derajat takwa bisa kita raih bersama. Wa'alaikum minkum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.